informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Nanti ya. Kalau nggak konsultasi sama Mbak Lela. Satu RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini Senin 9 Juni 2025 bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema Islam dan Pengorbanan. Siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan untuk nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 0231 8493259. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Pak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya untuk pagi hari ini ya Pak. Alhamdulillah. Tema kita untuk kali ini Islam dan Pengorbanan. Nah, sebagai pembukaan, Pak Kiai akan memberikan uraiannya. Mangga, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina binikmatil iman wal islam was-siha wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lahu si'atun falyudahha wa man lam yudah fala yaqrabanna musallana. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya bisa menyampaikan kembali Mutiara Pagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, hari yang ketiga ya, hari yang ketiga. Jadi tinggal berarti keempat hari ini nih, terakhir ya. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang Islam dan pengorbanan. Agama Islam adalah agama yang dinul qayyim atau agama yang adil ya, antara hablum minallah dan hablum minan nas. Di mana ada hablum minallah, di situ ada hablum minan nas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan salat, keluarkan zakat, keluarkan infak. Nah itulah. Jadi fasholli li rabbika wanhar gitu ya. Salatlah dan berkorbanlah. Jadi agama Islam itu menyuruh kepada umatnya agar menjadi orang yang dermawan. Jangan menjadi orang yang kikir, bakhil. Maka ada istilah infak, istilah zakat, istilah sedekah. Ya. Yang keempat istilah berkurban gitu ya. Zakat, infak, sedekah, berkurban. Nah ini bahasa berkurban ini sangat tinggi banget ya. Kenapa hari raya ini disebut Idul Adha, harus hari raya besar gitu ya? Karena memang cobaan paling terbesar itu di hari raya Idul Adha. Kalau orang suruh mengeluarkan harta berapapun nggak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Seperti Nabi Sulaiman berkorban
harta benda untuk agama. Dan itu semua para nabi, para ulama, para wali juga harus seperti itu ya. Kalau kita ingin jadi ulama, ingin jadi ustadz, ya harus banyak berkorban untuk agama gitu ya. Jadi berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Jangan kita berjuang menegakkan agama, tapi mencari hidup di dalam agama gitu ya. Tapi berjuanglah harta kita ini untuk agama. Gitu. Bahkan sebaliknya gitu ya. Jadi semua para nabi ya kekayaannya, hartanya, jiwanya untuk agama. Itulah yang disebut Islam dan pengorbanan. Maka Islam sendiri benci kepada orang-orang yang bakhil, pada orang-orang yang bedit. Namun puncak daripada cobaan yang terbesar adalah ketika Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, inilah yang jadi masalah ya. Kalau harta, benda, mobil silahkan. Tapi ini mah anak yang jadi korban. Ya, bagaimana orang tua merasa sedih, orang tua merasa bagaimana perasaannya untuk menyembelih anaknya sendiri gitu ya. Maka mimpinya itu diulang, istikharah lagi sampai 3 kali gitu ya. 2 kali masih tarwiyah, masih mikir-mikir. Ya, kemudian yang ketiga Arafah. Oh, jelas bahwa mimpi ini dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau soal harta benda, siapapun yang minta pasti diberi ya. Karena apa? Karena beliau ini orang yang dermawan. Semua para nabi dermawan gitu ya. Nabi Ibrahim itu kalau setiap mau makan, dia tidak mau makan sebelum keliling kampung. Keliling kampung barangkali ada orang yang belum makan, ada janda tua, ada anak yatim. Siapapun yang belum makan diajak gitu ya. Jangan sampai di antara mereka itu ada yang kelaparan. Nabi Ibrahim tidak mau makan. Jadi termasuk orang yang dermawan. Silahkan. Ya, Nabi Ibrahim itu dalam hidupnya tidak tersisa, semua dibagikan untuk masyarakat. Bahkan saking dermawannya, satu ketika malaikat itu datang ke Nabi Ibrahim berupa manusia, menjelma jadi manusia gitu ya. Jajal sih Nabi Ibrahim jadi orang dermawan. Ayo kita dolan. Yang terjadi itu malaikat. Malaikat datang. Wahai Ibrahim, saya datang ini mau minta sesuatu. Minta apa? Minta kambing 100, minta sapi 100, minta otak 100. Jadi 300. Silakan ambil gitu loh. Ya. Kata Nabi Ibrahim, silakan diambil. Tetapi tidak mau ngambil malaikat itu. Kenapa? Kata malaikat, saya ini malaikat, bukan manusia. Saya nggak doyan sama kambing, sama sapi. Cuma hanya mencoba kedermawananmu sampai di mana gitu ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya sudah kalau begitu berikan kepada fakir miskin. Apa yang diucapkan oleh saya tidak bisa dicabut lagi gitu ya. Saya sudah mengeluarkan sedekah, silakan diambil. Sapi 100, kambing 100, onta 100 dibagikan masyarakat. Ya, itulah kehebatannya Nabi Ibrahim. Jadi setiap mau makan itu dia keliling gitu ya. Tangga depan 40, tangga belakang 40, kanan kiri 40, dikelilingi semua. Barangkali ada orang yang mau makan, yang belum makan. Itu loh ya. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kaum muslimin dan muslimat, khususnya umat Islam, tidak boleh menjadi orang yang bakhil, tidak boleh menjadi orang yang medit gitu ya. Maka pemimpin-pemimpin kita terutama gitu ya, harus ingat kepada masyarakat, kepada rakyat kita gitu ya. Jangan sampai yang kaya kepala desanya, rakyatnya masih pada miskin, dia biarkan saja. Yang kaya ketua DPR-nya, sementara rakyatnya miskin, itu dosa gitu ya. Presidennya yang kaya, sementara rakyatnya miskin gitu ya. Maka perlu dicontoh ini Nabi Ibrahim ini ya. Bahkan banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim yang dicontohkan atau ya mencontohkan syariatnya Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Muhammad sebagaimana dicontohkan oleh syariatnya Nabi Ibrahim. Seperti berkurban gitu ya.
kemudian khitan, ibadah haji, itu semua syariat Nabi Ibrahim. Dan itu diperintah dalam Al-Quran, anittabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kalian ikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Itu ya, sunat, ya syariatnya Nabi Ibrahim. Begitu juga ibadah haji. Nah, kembali lagi bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim itu puncaknya ya ketika untuk menyembelih supaya menyembelih anaknya yang namanya Ismail itu. Apa yang terjadi? Tidak menolak ya. Setelah memang benar-benar itu impen dari Allah, maka siap gitu loh. Satu ketika Nabi Ibrahim anaknya juga ditawar, "Gimana Ismail?" "Ya, enggak apa-apa." "Enggak apa-apa," kata Nabi Ismail, "kalau memang itu perintah Allah, kerjakan." Kerjakan. Karena apa? Karena kalau perintah Allah di ende-ende aja orang Jawa sih, itu tidak baik, segera kerjakan. Oh ya, sampai satu ketika Nabi Ismail itu disembelih, Nabi Ismail kan pakai baju putih ya. Kata Nabi Ismail, "Pak, jangan pakai baju putih, nanti darahnya kelihatan. Kalau baju putih ini darahnya kelihatan, nanti ketika saya meninggal Bapak ingat terus. Nggak boleh, harus diikhlaskan." Akhirnya baju putihnya dilepas supaya tidak ada darah gitu loh. Kemudian, "Wahai ayahku, jangan melihat mukaku." Berarti ayah tidak rela, tidak ikhlas untuk menyembelih anaknya, itu tidak ikhlas. "Ya sudah, kalau begitu jangan melihat pada mukaku," itu loh. Berarti ayah tidak rela. Itu loh, sampai segitunya. Anaknya juga sampai segitunya gitu ya. Sampai rela ikhlas. Karena itu perintah Allah. Padahal itu secara logika tidak masuk akal. Secara HAM juga melanggar kemanusiaan. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim dan anaknya sepakat gitu loh. Ya, gak apa-apa. Ayah tidak boleh melihat muka saya. Sehingga Nabi Ibrahim waktu nyembelihnya itu berpaling. Ya, tidak melihat muka Nabi Ismail. Coba ayah periksa goloknya. Supaya jangan sampai ketul. Supaya begitu srel langsung mempan gitu loh ya. Jadi goloknya diasah lagi. Digerel-gerel lagi. Diasah lagi. Ayah apa tidak rela, tidak ikhlas untuk merelakan anaknya, untuk dikorbankan untuk Islam? Enggak, wahai Ismail. Ayahku sangat ikhlas, sangat ridho. Ayahmu sangat ikhlas, sangat ridho. Digerel lagi. Akhirnya apa? Akhirnya wahyu datang. Maka wahai Ibrahim, engkau termasuk orang-orang yang sabar. Aku hanya merupakan satu perintah dan cobaan saja. Tetapi tidak mungkin itu terjadi. Maka akhirnya datanglah kambing yang besar. Bidabhin azim ya. Maka datanglah kambing yang besar. Yang disembelih itu kambing. Enggak jadi Ismailnya. Nah inilah ya. Jadi cobaan yang paling terbesar daripada nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Ibrahim itu. Kalau nabi yang lain hanya sekedar harta, benda, istrinya mungkin, ya, anaknya meninggal. Tapi ini pengorbanan masalahnya anak dengan bapak. Maka disebut hari raya Idul Adha adalah hari raya akbar, hari raya besar. Idul Fitri walaupun ada puasa sebulan disebut hari raya kecil, ya. Tapi ini Adha, hari raya Adha, hari raya agung gitu loh. Karena di dalamnya ada cobaan yang besar gitu ya. Yang menyangkut tentang kemanusiaan. Yang menyangkut tentang HAM. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim rela. Nabi Ibrahim tawakal, sabar, tidak pernah protes. Ya, jadi begitulah kita harus mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim. Khitan, kurban, kemudian ibadah haji gitu ya. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim.
ajarannya Nabi Ibrahim. Hanifah dengan ikhlas, Hanifah dengan hati yang condong. Ya seperti khitan. Khitan itu kan mengeluarkan darah gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman dia takut. Orang-orang luar sana, orang-orang barat, aduh orang Islam kejam banget je. Bocah cilik jadi ketok, dakarnya diketok gitu ya. Padahal makan ada rahasia. Bukan diketok dakarnya, kulitnya saja kan. Supaya tidak menghalang-halangi kotoran keluar gitu loh. Ya, jadi syariat Nabi Ibrahim itu diterapkan kepada syariatnya Nabi Muhammad. Begitu juga ibadah haji. Ibadah haji ya, alhamdulillah saat ini mereka yang ada di sana itu sudah selesai gitu ya. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani gitu ya. Kalau nafar awal itu tanggal 12. Jadi nafar itu rombongan. Jadi tanggal 12 itu sudah diniati keluar dari Mina gitu ya. Jadi sebelum terbit matahari itu cepat keluar, cepat pulang. Jangan ada di situ. Tanggal 12, tanggal 13, jangan sampai tanggal 13 itu masih ada di situ tuh ya. Jadi malam tanggal 13 itu cepat meninggalkan Mina gitu ya. Karena nanti tanggal 13 itu berarti sudah nafar sani. Bagian orang-orang yang nafar sani gitu ya, masih gitu. Nah, itu diantara pengorbanan bahwa Islam itu agama yang penuh dengan pengorbanan. Karena apa? Karena Islam itu menjanjikan surga bagi umatnya gitu ya. Bahwa dunia ini bukan tempat kita mencari senang-senang. Dunia ini bukan tempat kelanggengan, tapi dunia ini adalah tempat sementara. Mazra'atul akhirah. Sebagai tanaman untuk akhirat. Oleh karena itu ya, perbanyaklah kita ibadah hablu minallah atau juga ibadah hablu minan nas. Karena apa? Karena kita di dunia ini hanya sekedar mampir. Apa yang kita punya itu hanya semua titipan dari Allah. Maka ketika datang hari raya kurban, hendaklah orang-orang yang punya uang, man lahu sa'atun fal yudhha. Barang siapa yang begitu datang Idul Kurban, punya kesempatan, punya uang untuk beli kambing, sapi, atau kerbau, atau onta, kerjakan. Kenapa? Karena mereka itu, sapi, kambing, itu akan datang di alam kubur kita. Ya, misalnya ada yang korban sapi gitu ya. Sapi itu nanti akan datang berupa makhluk yang gagah gitu ya. Bukan berupa sapinya tapi berupa makhluk. Ini yang kamu waktu di dunia kurban. Datang menemani kamu di alam kubur gitu ya. Ada yang mengatakan nanti kalau menjalani siratal mustaqim, maka datang kurban kita berupa kendaraan gitu ya. Makanya jangan medit. Ayo, ini masih ada waktu. Hari ini terakhir ya kurban. Jadi barang siapa yang berkurban, barang siapa yang man kharaja ila syira'i udkhiyatiha, barang siapa yang keluar ke rumah kemudian membeli daging adalah hayawan yang untuk dikorbankan, maka setiap tindakan-tindakannya, satu tindakan itu akan dibalas oleh 10 kebaikan, satu tindakan oleh 10 kebaikan. Maka semakin jauh kita membeli kambingnya, semakin banyak ganjaran. Fi kulli qitratun, setiap tetesan darah itu kebaikan. Kebaikan, dan itu menjadi saksi nanti kelak di akhirat. Ya, jadi kita menjadi orang Islam tidak boleh menjadi orang yang medit gitu loh. Ya, apalagi menjadi orang NU, titik-titik selamatan gitu loh ya. Arab 2 anak, matang bulan, ngufat, keluar kupat karo ayam gitu loh ya. Pitung bulan, keluar 7 bulan, duit lagi, lahiran, marhabanan, sholawatan, ya selamatan maning. Ya pengendu itu luar biasa. Itu bukan bid'ah, itu mendidik ya. Bahwa kita itu tidak boleh medit, harus banyak memberi gitu loh. Harus banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan itu karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Karena orang yang sering sedekah itu bisa menolak belai. Belainya jauh gitu ya. Karena sering sedekah maka dia selamat terus gitu loh. Ya.
Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjabarannya tentang tema kita Islam dan juga pengorbanan. Untuk Anda yang ingin bergabung sama kami bisa